welcome back to my channel. Bersama saya Alvina Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis tata letak. Nah, apa saja sih jenis-jenis tata letak itu? Nah, yang pertama ada tata letak berdasar produk. Tata letak berdasar produk ini merupakan tata letak yang berkaitan dengan proses produksi. Jenis tata letak ini diusahakan untuk memanfaatkan secara maksimal kinerja atas karyawannya dan kinerja dari mesin-mesin produksi yang berulang dan berkelanjutan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perusahaan mie instan, perusahaan surat kabar, perusahaan semen, perusahaan minuman, dan lain-lain. Perlu kita tahu bahwa mengapa perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan termasuk ke dalam jenis tata letak produk. Karena tata letak itu harus disesuaikan dengan karakteristik produk atau jasanya. Dari contoh-contoh yang perusahaan yang sudah disebutkan, itu termasuk ke perusahaan yang proses kerjanya itu continuous proses atau diproduksi secara terus-menerus. Yang kedua ada tata letak berdasarkan proses. Nah, tata letak berdasarkan proses ini menempatkan alat yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama dan ditempatkan di bagian yang sama. Contohnya seperti bengkel dan mebel. Kemudian selanjutnya ada tata letak posisi tetap, yaitu tata letak yang digunakan untuk perusahaan yang memiliki proyek besar dan memerlukan tempat penyimpanan. Contohnya seperti bengkel industri, pesawat, kapal, dan kereta. Tata letak posisi tetap ini memilih diantaranya yang pertama karakteristik produk yang tidak bisa dipindahkan, resiko pemindahan, dan perlu ketelitian. Jadi karena contohnya tadi seperti bengkel industri pesawat di mana si produk yang akan diservis tidak bisa dipindahkan, maka dari itu disebut tata letak posisi tetap. Kemudian ada tata letak grup atau berkelompok, yakni mengelompokkan produk atau jenis komponen yang dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Contohnya seperti universitas. Di universitas banyak sekali fakultas-fakultas, yang mana itu mengelompokkan prodi-prodi yang bersangkutan dengan fakultasnya. Selanjutnya ada tata letak kantor. Tata letak kantor ini dikhususkan ke perusahaan yang memang ada kantor serta aktif dipakai para pekerja. Untuk perusahaan berjalan dengan lancar, diperlukannya tata letak kantor yang memang sesuai dengan perlengkapan pekerja serta penempatan pekerja yang nyaman agar informasi berjalan lancar. Yang terakhir ada tata letak kombinasi, yang mana menggabungkan keunggulan dari proses layout dan produk layout. Jadi tata letak kombinasi itu menggabungkan keunggulan dari tata letak proses dan tata letak produk, yang mana di tata letak produk ada proses produksinya standar dan massal. Juga jenis tata letaknya diusahakan memanfaatkan secara maksimal kinerja atas karyawannya dan kinerja dari mesin-mesin produksi yang berulang dan berkelanjutan. Sedangkan di tata letak berdasar proses, yaitu alat yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan di tempat pada bagian yang sama. Jadi dari kedua tata letak tersebut digabungkan sehingga menghasilkan tata letak kombinasi. Perlu kita ketahui bahwa tata letak itu merupakan sesuatu yang penting, karena tata letak merupakan suatu keputusan strategis yang juga turut menentukan efisiensi perusahaan dalam jangka panjang. Jika suatu tata letak baik, maka kontribusi terhadap produktivitas perusahaan pun meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.